Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu yang penting Bang Nuim. Masya Allah. Tapi memang ini banyak kemerdekaan ini menjadi sebuah catatan tersendiri di tengah hiruk pikuknya ini. 2 bulan lagi akan dilantik presiden, juga 3 bulan menuju pilkada. Nampaknya banyak partai-partai yang lagi garuk-garuk kepala. Ini kemerdekaannya tersandra kah atau macam mana gitu? Apa persepsi Bang Nuim ini ketika bangsa Palestina pula ingin meraih kemerdekaan itu, dan Indonesia di beberapa hari terakhir ini menjadi sebuah fenomena injury time. Presiden kita beberapa bulan mendatang membuat manuver-manuver yang nampaknya menjadi sebuah strategi. Dulu mempersiapkan kekuasaan itu 1 tahun sebelum masa jabatan, ya sekarang bahkan mempersiapkan 5 tahun sebelumnya, atau kisah di balik 3 periode akan menjadi sebuah kenyataan lain. Apa yang Bang Nuim lihat? Juga tentang Rusia dan Ukraina yang nampaknya terjadi sebuah manuver geopolitik baru, Bang Nuim. Silakan Bang Nuim, berbagai kisah bisa diingatkan pagi ini. Tafadhal Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita suka lupa. Kita malahan yang Muslim ini dituduh kadrun, macam-macam dan sebagainya. Dan kita tidak boleh melupakan sejarah. Itu penting. Itu karena Al-Quran kita itu juga antara lain bicara tentang soal sejarah. Tetapi mengenai kemerdekaan Republik Indonesia ini, seakan-akan ada kesannya, saya lihat kalau saya baca di medsos, ya, media sosial dan lain sebagainya, seakan-akan umat Islam ini nggak ada sumbangsihnya. Malahan orang lain yang dahulu barangkali pernah bekerja sama dengan Belanda itu yang dianggap punya sumbangan sangat luar biasa. Jadi kita mesti ingatkan pendengar Rasil. Kita mesti tetap mengingat dan menghargai apa yang terjadi. Kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, ini menarik, karena tanggal 17 ini seakan-akan ada inspirasi, ada ilham yang diterima oleh Soekarno waktu beliau berada di Saigon, di Vietnam. Dia merasakan dalam, disebutkan relung hatinya, tanggal 17 Agustus adalah momen yang baik. Ketika ditanyakan kepada almarhum Bung Karno, kenapa 17 Agustus? Pertama, itu adalah hari Jumat Legi, Jumat yang manis, Jumat yang suci katanya. Dan hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan al-lazi unzila fihil Quran. Orang Islam melakukan salat sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan 17 rakaat bukan 10 atau 20? Karena kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, tegas Bung Karno. Itu diambil dari ajaran Islam. Tapi kenapa kita ini seakan-akan dibilang kadrun, itu kan PKI itu ya. Kadrun itu yang mulai itu ke PKI. Nah, ini banyak orang-orang non-Muslim, orang-orang yang ya kita tidak tahu ya bagaimana nenek moyang mereka, begitulah barangkali ya, bahwa datuk atau kakek-kakek mereka di zaman Belanda itu berfungsi, apakah mereka merapat ke Belanda dan sekarang tiba-tiba menjadi yang paling penuh dengan gairah kemerdekaan. Itu satu. Kedua, kita sering mengatakan bahwa 17 Agustus hanya proklamasi. Tapi itu dia, hari Jumat, Ramadan, Jumat lagi, Jumat yang manis, Jumat suci, Jumat dalam bulan Ramadan. Dan 17 Agustus, tanggal 17 itulah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan al-lazi unzila fihil Quran. Itu satu. Itu datangnya dari, inspirasinya dari Islam. Dan kita tidak boleh melupakan bahwa bukan hanya proklamasi yang diinspirasi oleh Islam. Tetapi ketika kita melakukan perjuangan hakiki dengan bersenjata dalam di Surabaya pada tanggal 10 November. Coba baca pidato-pidato orang yang menyemangati arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan Belanda dengan senjata, yaitu seorang bernama Sutomo, dikenal dengan Bung Karno, Bung Tomo, Allahyarhamu. Dia memulai
ajakannya untuk melawan penjajah waktu itu Inggris, ya, bukan Belanda saja, dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, merdeka, dan diakhiri dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Ini semuanya mau dihilangkan. Seakan-akan ini tidak terjadi. Dan kalau kita mulai angkat ini, ini nanti sara, ini kadrun dan sebagainya. Ini penting bahwa sumbangsih umat Islam yang diinspirasi, diilhami oleh ajaran agama kita, agama Islam, sangat luar biasa dalam memerdekakan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kemerdekaan dikatakan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45, sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Memang, karena dalam Islam itu menarik sekali kalau kita misalnya melihat di dalam Islam apa yang terjadi, itu menarik sekali. Kalau kita melihat misalnya tafsir dari surat Al-Baqarah 177, ya, bacalah dalam bahasa Indonesianya, itu luar biasa, yang mengatakan laisal birra, bahwa kebaikan itu bukan menghadap ke timur atau ke barat, maksudnya waktu salat kita menghadap kiblat, bukan, itu urusan pribadi kita, tapi kita ketika saling tolong menolong dengan orang lain, kita membebaskan orang-orang yang terbelenggu karena perbudakan dan lain sebagainya. Itu agama Islam itu sangat luar biasa, sangat mengutamakan kemerdekaan itu. Jadi itu kita mesti melihat bagaimana Islam itu menilai kemerdekaan. Jadi janganlah kita disebut kadrun dan lain sebagainya, itu tidak pantas sama sekali. Karena kita juga punya sumbangan yang sungguh sangat luar biasa, meski kita tidak suka berkoar-koar, tidak suka menyampaikannya. Nah, itulah kemerdekaan itu harus dijaga. Karena cobalah Bung Ihsan pikir, bahkan dalam agama pun, dalam agama yang begitu penting, dikatakan la ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Kenapa? Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Karena apa? Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau jadi mukmin, yang tidak mau ya udah jadi kafir. Enggak apa-apa, enggak ada masalah bagi kita sebenarnya. Tapi kita selalu dianggap sebagai orang yang memaksa. Tidak ada itu sama sekali. Itu tidak terjadi pada diri kita, tidak terjadi pada umat Islam. Itulah yang paling penting yang bisa disampaikan untuk hari ini, supaya orang betul-betul mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga tanggal 17 Agustus itu, 17 Agustus inspirasinya, ilhamnya itu dari Islam. Sekali lagi, 17 Agustus itu tidak segan-segan kita. Tidak perlu segan-segan. 17 Agustus itu inspirasi Islamnya, ilhamnya datang dari Islam. Karena kita salat 17 rakaat dalam sehari. Karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Dan kebetulan itu hari Jumat. Hari Jumat itu juga hari yang mulia di dalam ajaran agama Islam. Kenapa tidak hari Minggu atau hari Sabtu? Tidak, karena hari. Jadi kita mesti mengetahui. Ini perlu disampaikan. Karena banyak yang lupa. Makanya kita gunakan beberapa menit ya setelah kita berhubungan tadi untuk menyampaikan terutama kepada mereka yang masih muda bahwa kata Bung Karno, hari Jumat itu hari Jumat suci betul-betul. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, dan itu dikatakan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Tanggal 9 Ramadan, 17 Agustus. Iya, 17 sudah. 17 dalam bulan Ramadan, bulan 9. Bulan 9 ya, bulan 9 bulan Ramadan. Masya Allah. Memang luar biasa Bang Nuim. Tapi kita korelasikan dengan keadaan sekarang Indonesia setelah 79 tahun merdeka. Apa yang terjadi? Literasi tentang kemerdekaan ini nampaknya ngalor, berbagai figur bangsa jalannya ngidul gitu Bang Nuim. Apa yang Bang Nuim lihat ketika kemerdekaan ini bermakna lain, ketika oligarki atau kartel-kartel politik sudah mulai berbicara di tengah hiruk pikuk Indonesia ini? Silakan Bang Nuim. Sayang kita kan. Kita punya banyak partai. Tapi nampaknya sekarang ini aneh bin ajaib. Ini subhanallah, betul-betul. Kenapa yang nampaknya memberikan perlawanan, betul-betul perlawanan, hanya PDIP? Kita begitu menaruh harapan, mungkin Partai Keadilan Sejahtera akan memberikan perlawanan karena didasarkan. Kita jadi merindukan sebuah masyumi. Kita merindukan ini partai yang betul-betul punya konsistensi, punya istiqamah yang tidak bisa dibeli, tidak sama sekali tidak bisa dibeli, tidak bisa
diancam, digertak atau sama sekali itu tidak bisa. Itu kita merindukan. Kenapa nampaknya begitu mudahnya partai-partai digiring, kecuali sekarang ini PDIP. PDIP betul-betul kita harus mengatakan, nah itu dia. Kenapa dahulu menjagokan orang yang kemudian ibaratnya macam senjata makan tuan. Nah ini yang terjadi ketika pada waktu itu. Karena ketika waktu itu terjadi lowongan jabatan wali kota di Solo, partai-partai sudah mengajukan calon, tiba-tiba muncul putra sang presiden, semuanya menarik diri. Alasannya dia kan anak presiden. Nah itu dia. Tidak bisa belajar dari Islam. Tidak bisa ada yang disebut sebagai, ya kita lihat sekarang ini ya. Ini kan keturunan anak menantu mau menjadi gubernur di Sumatera Utara. Kita tidak melihat bahwa seperti saya katakan, saya bertanya kepada seorang anak umur 15 tahun dari Medan yang datang ke Australia. Saya bagaimana Medan? Alah, parah kali. Parah kali itu kalau udah Medan itu keadaan susah. Lihat, jadi dari Medan, dari wali kota sekarang mau jadi gubernur, ya barangkali besok lusa mungkin jadi presiden atau wakil presiden, siapa tahu. Ya, itulah sebuah fenomena di negeri kita ya. Tapi zaman memang sedang carut marut, bukan hanya di Indonesia, di dunia pun macam begitu. Apa yang Bang Nun lihat geopolitik yang terjadi sekarang ini, Bang Nun, di setengah kita ini masih sibuk lomba kerupuk atau narik lindung atau apa gitu ya, tarik tambang, tapi ormas pun sudah pada dapat tambang gitu ya. Bagaimana Bang Wim? Ya. Kalau kita lihat ya seperti sekarang ini bahayanya masalah yang terjadi di Palestina, di Gaza ini yang nanti dikatakan sebagai normal baru. Artinya sudah begitu terbiasa. Udah dia bunuhin orang sekendah hatinya. Nah kita melihat ya, dia memancing terus. Ini Netanyahu terus-terusan memancing agar Iran melakukan serangan. Karena kalau Iran melakukan serangan, itu Amerika akan turun tangan. Ini Amerika sudah menyisihkan sekarang di bantuan senilai 20 miliar dolar yang akan diberikan kepada Israel. Jadi banyak yang mengatakan, mau tidak mau kita harus menyimpulkan bahwa Amerika Serikat terlibat di dalam genosida, pemusnahan suatu bangsa, suatu kaum. Ya, di Gaza itu tidak bisa kita halangi. Dan oleh sebab itu belakangan ini, tapi dipoles dengan kata-kata yang lain lah. Orang yang sangat terkenal di Amerika Serikat yang selalu membela Israel, yaitu The New York Times, sekarang mulai berkata, ya kelihatannya bahwa Netanyahu kurang fleksibel begini. Dia tidak mau mengatakan bahwa Netanyahu menyabot setiap ada peluang untuk menyelesaikan masalah Gaza. Dia akan menyabot itu, dia akan sabot itu, dan tidak ada satupun. Ini suatu keanehan. Kita mesti melihat ini sebagai suatu keanehan, atau memang ini merupakan suatu makar, merupakan suatu agenda yang memang ya sudah begitu harus jadinya, bahwa sebuah negara seperti Israel bisa melakukan, kalau kata orangnya kasarnya, mau jidatnya, dan tidak ada yang bisa berbuat suatu apapun di dunia. Sekarang begini, begitu Menteri Luar Negeri Amerika Blinken akan berangkat ke Timur Tengah, dia hajar lagi. Dia hajar lagi Gaza. Bukan hanya Gaza, dia hajar juga Tepi Barat. Sudah berapa banyak yang tewas di sana. Dia juga melihat bagaimana misalnya orang-orang masuk ke Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Ini semuanya yang dilakukan. Semua orang bisa melihat. Ini suatu skenario yang sengaja diciptakan supaya dia bisa terus melakukan apa yang dia ingin lakukan, yaitu melakukan pemusnahan kalau bisa terhadap bangsa Palestina. Dan kalau ada yang berani mengganggu-gugat, dia akan bilang sama Amerika, ini coba ini dihadapi dulu. Dia begitu jadinya. Ini aneh. Jadi ini suatu ironi yang sangat luar biasa. Sebuah yang kecil. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ironi ini terjadi di mana-mana. Sesuatu yang awalnya tidak berdaya, tidak begini-begitu, lalu macam membesarkan anak harimau kata orang. Setelah besar, kita yang digerukan. Ini terjadi di mana-mana kita melihat. Bahwa bagaimana sebuah partai, saya ingat waktu itu saya masih jadi wartawan koran di Medan. Bagaimana datang utusan-utusan dari Jakarta. Kami dipanggil para wartawan. Tertentu saja, tidak semua ya. Wartawan waktu itu ada wartawan komunis tidak dipanggil. Kenapa? Ini ada soksi.
sentral organisasi Soksi ini rupanya itulah cikal bakal Golkar untuk dibangun untuk menghadapi PKI pada waktu itu yang sudah semakin kuat dan semakin dimanja oleh Soekarno. Itu kita melihat, dan sekarang ini coba lihat, tiba-tiba saja ketua umumnya bilang, aduh saya mesti mundur. Kenapa? Ya kabarnya. Ya. Jika ini demi katanya kelancaran serah terima, ya kalau mau dikibulin ya bisa saja. Tapi kalau tidak mau dikibulin kita lihat, barangkali dibisikkan, halo Bung, kenapa? Berangkatlah, keluarlah, tinggalkan jabatan itu kalau mau selamat. Dunia paling tidak akhirat kalau mau selamat begitu di akhirat tinggalkan. Nah ini terjadi, lihat semua, hampir semua begitu. Jadi kita melihat sekarang PDIP, kalau sekiranya memang PDIP nantinya mampu untuk menghadapi paling tidak kekuatan yang ada sekarang ini, kekuatan petahana, katakanlah kekuatan petahana di Jakarta, mereka bisa mengusung seorang Anies Rashid Baswedan, kalau memang bisa didukung, ada yang mendukung dan sehingga cukup kuotanya untuk bisa mendukung, ya kita lihat apa yang terjadi. Karena sekarang ini tidak mungkin kotak kosong kan, sudah ada ondel-ondel berisi, sayangnya berisinya yang tidak jelas ini dan secara tidak adil dan tidak jujur. Kita lihat, karena bagaimanapun seperti dikatakan oleh banyak orang, Anies itu secara sekarang ini paling populer di kalangan mayoritas rakyat di Jakarta, penduduk di Jakarta. Ya, masih 40% lebih. Ya, tapi itulah sandiwara dunia, apa akan terjadi. Bang Nuim, banyak orang sekarang ini jadi melihat kok begini dunia. Apakah ini jadi uji kesabaran atau uji mental atau apa, Bang Nuim ya? Sementara dunia di tempat lain juga sedang hiruk pikuk. Bagaimana Bang Nuim lihat, Bang? Kita melihat ini keanehan kan. Selama ini dikatakan bahwa di dunia ini ada beberapa adik kuasa yang disebutkan superpower, Amerika, kemudian muncul Tiongkok, Rusia. Apa yang terjadi dengan Rusia di Ukraina sana? Betul terbirit-birit. Malahan Rusia itu banyak mengandalkan misalnya drone atau pesawat-pesawat tanpa awak yang dibuat oleh Iran, mereka membeli itu. Nah, jadi ini kabarnya juga sudah dipakai drone ini untuk mengintai. Sekarang ini kabarnya kediaman Netanyahu katanya juga diintai dengan drone dari Iran atau yang dipakai oleh Hezbollah misalnya. Dan menariknya apa yang disebutkan kubah pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan dan orang mengatakan rupanya tidak juga 100% bisa mampu untuk menangkis serangan-serangan yang dilancarkan lewat misalnya peluru kendali, drone dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah bahwa kemenangan Rusia di zaman lalu pertama terhadap Napoleon dan kemudian terhadap Hitler itu semua dikarenakan oleh faktor iklim. Karena iklim musim dinginnya begitu parah di sana itu sehingga ada laporan yang mengatakan bukan saja ketika di zaman Napoleon, bahkan di zaman Perang Dunia Kedua itu tentara Jerman itu saling menjadi kanibal, memakan manusia karena mereka sudah tidak punya lagi, jadi saling makan. Siapa yang lebih kuat memakan yang lebih rendah. Oleh sebab itu di Jerman itu perkataan kanibalisme itu sangat tidak disukai karena membangkitkan kembali ingatan bahwa mereka telah pernah terjadi pada diri mereka, yaitu saling makan satu sama lain. Jadi kita melihat bahwa ya inilah menunjukkan persenjataan saja ternyata masih belum cukup. Biarpun Rusia punya segala macam, sekarang kita lihat dia agak kedodoran dan dia sekarang ribut kesana kemari menuduh itu. Dan kita lihat padahal memang kita menganggap barangkali kalau Rusia berbicara sedikit tentang Palestina, mungkin dunia akan, sekarang tentunya orang tidak mempedulikan lagi. Kamu tidak bisa mengurus diri kamu sendiri, kenapa mau mengurus orang lain? Ya, luar biasa. Ini masalah genosida ini juga mengingatkan ketika Amerika awal menggenosida para penduduk asli di Amerika. Itu kan merupakan sebuah catatan sendiri. Mungkin para Zionis mencatat ini untuk bekal satu hari bisa dibuka untuk Amerika. Tersandrakah seperti sandra-sandra ini terjadi di dunia politik negeri dalam negeri kita? Gitu. Gimana Bang? Mereka tidak peduli. Ini yang dipakai oleh Israel dan kabarnya Nazi dahulu. Ketika Amerika ikut campur, mereka bilang, jangan banyak bicara. Apa yang telah kamu lakukan terhadap
bangsa pribumi kamu, bangsa Indian. Ya, mereka habisi binatang bison, yang sangat bison itu semacam sapi ya, yang sangat diandalkan oleh penduduk pribumi Indian. Karena dagingnya dimakan, kemudian kulitnya bisa dijadikan pipi, dijadikan kemah, atau bisa dijadikan selimut untuk musim dingin yang sangat keras di sana. Itu dihabisi supaya orang Indian ini tidak bisa punya perlindungan kecuali mengharapkan belas kasihan orang kulit putih pada waktu itu. Maka mereka diberikan selimut. Selimut itu sudah diracuni dengan bibit-bibit penyakit yang belum pernah dikenal di benua Amerika. Sehingga banyak orang-orang Indian yang mati dan lain sebagainya karena penyakit itu. Ini ditulis dalam sebuah buku mengenai terorisme yang ditulis oleh orang Australia, orang Amerika, ditulis oleh orang Amerika. Bagaimana kekejaman orang-orang kulit putih? Kita tahu bagaimana kekejaman mereka terhadap orang yang disebutkan Afro-Amerika, yang dulu disebutkan Negro. Berapa banyak yang digantung, berapa banyak yang dihukum gantung secara liar. Dia dihukum gantung secara liar. Dan ketika waktu itu Senat Amerika ingin mengucapkan, meminta maaf kepada bangsa Indian, presidennya yang berkuasa waktu itu Ronald Reagan tidak mau. Jadi mereka menganggap begitu. Itulah jadinya. Maka timbullah satu perlawanan yang hebat, yang kemudian disebut dengan the Black Muslim atau Muslim hitam dan lain sebagainya. Ya itu semuanya kenapa? Karena mereka mencari kesamaan, kesetaraan yang dikatakan dalam ketika orang sekarang ini sengaja digiring di Indonesia, saya mengatakan digiring di Indonesia untuk terlibat di dalam suatu kasus polemik atau perbantahan tentang Habib dan lain sebagainya. Habib ini tidak perlu melakukan ibadah apapun, mereka akan dipastikan masuk neraka. Oh tidak, saya terpaksa mengatakan kalau saudara percaya kepada Quran, dan saya percaya kepada Quran, karena Quran itulah setinggi-tinggi hukum yang ada dalam Islam, insya Allah di dunia nantinya adalah Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana mau melawannya? Ini Al-Quran. Sesungguhnya yang paling mulia, akram, karamah, ya. Laqad karamna bani Adam, telah kami muliakan anak cucu Adam. Jadi Inna akramakum indallahi, di sisi Allah yang paling mulia itu adalah yang paling besar takwanya. Bukan keturunannya, bukan tampangnya, bukan kekayaannya, bukan kedudukannya. Jadi kenapa saban hari saya terima kiriman-kiriman habaib ini, konon ada yang di dalam kubur katanya karena nakir ini. Ya. Ini bagaimana? Kenapa mau digiring? Saya heran. Bilang sama mereka, tunggu dulu. Bagaimana dengan ayat Quran? Bisakah kamu melawan ayat Quran? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana melawannya? Ini kita digiring dan mau ikut, itulah. Dicucuk jadi macam kerbau. Karena apa? Ini harus kita barangkali ini adalah kesempatan baik. Kita harus melihat mukjizat dari Al-Quran itu. Sebagaimana saya sebutkan hari Senin yang lalu, nanti di neraka banyak ahli jahanam, ahli neraka jahanam yang menyesal. Kenapa ketika hidup mereka tidak menggunakan akal, intelek mereka? Karena Al-Quran itu, memang Al-Quran itu bukan buku sejarah. Al-Quran itu bukan buku purbakala. Al-Quran itu bukan buku tentang ilmu pengetahuan sains seperti fisika, kimia, biologi, botani, bukan. Al-Quran itu adalah bimbingan suatu gaya hidup. Merupakan ihdinas shiratal mustaqim, bimbingan hidup kita. Itu Al-Quran. Nah, coba dengarkan ini. Sekali lagi mesti dijelaskan supaya orang tidak lupa. Karena kita lupa, nanti kita bicara mengenal habaib, dengan habib lagi, dan lain sebagainya. Jadi begini, ada seorang, sekali lagi, ini orangnya pinternya luar biasa. Orang Kanada, dia pernah mengajar di Amerika di Universitas Kanada. Sekali lagi, barangkali saudara-saudara sudah muak mendengarkan, tapi tidak apa-apa. Saya berani mengambil resiko. Bahwa dia bernama Gary Miller. Dia seorang profesor ahli dalam matematika. Nah, matematika ini ilmu pasti loh. Matematika, logika, dan seorang penginjil ternama. Jadi dia menguasai ini. Oke. Ada suatu kali di tahun 70-an, dia mengatakan 1970-an, saya berhenti menginjil dan lain sebagainya karena saya mau mencurahkan perhatian
untuk meneliti Al-Quran. Nanti saya kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang keliru mengenai terutama ilmu pengetahuan. Saya akan kumpulkan. Saya jelaskan kepada umat Islam. Sehingga mereka pun berbondong-bondonglah masuk ke dalam agama non-Islam, terutama Kristen. Maka dia mulai melihat Al-Quran. Di sini dia barangkali pernah membaca bahwa penyesalan di antara mereka yang menjadi ahli jahannam, yang menjadi penghuni neraka, adalah ketika hidup tidak menggunakan akal. Lah kenapa kalau gunakan akal? Kalau gunakan akal begini, dia akan melihat, misalnya dalam surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat ke-7, Irama Zatil Iman. Ini Irama Zatil Iman. Ini pendek ayatnya, ayat ke-7. Apa yang sangat pendek? Ini ayat yang sangat pendek, yang artinya yaitu kaum Iram yang mempunyai bangunan tinggi. Kota apa itu? Bernama Iram. Iram adalah sebuah kota yang memiliki tiang-tiang tinggi yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya sejak zaman dahulu kala, bahkan oleh para ahli purbakala modern. Bayangkan. Jadi tapi bagi para sejarawan, termasuk para ahli purbakala, kota Iram sama sekali tidak dikenal, alias tidak diketahui keberadaannya sampai tahun 1970-an. Akan tetapi subhanallah, dalam edisinya bulan Desember tahun 1978, majalah kesohor Amerika bernama The National Geographic memuat informasi menarik yang menyebutkan bahwa dalam tahun 1973, sebuah kota bernama Elba yang terletak di Suriah, di Syam, sempat digali dari timbunan pasir dan tanah. Kota Elba ternyata telah berusia 43 abad. Namun bukan ini yang menjadi perhatian penting para pakar sebagaimana dilaporkan dalam majalah Amerika itu. Yang penting para peneliti menemukan di dalam perpustakaan kota Elba yang berumur 43 abad itu daftar tentang kota-kota sezaman itu yang pernah punya hubungan dagang atau bisnis dengan Elba. Boleh percaya, boleh tidak. Dalam daftar nama-nama kota itu ternyata ada nama kota Iram. Rasulullah SAW ketika menerima wahyi untuk menyebarkan wahyi berbunyi Irama Zatil Iman, mungkinkah menanyakan kepada Jibril alaihi salam atau mungkin juga tidak, di mana kota Iram ini? Yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhannya orang Islam, Tuhannya kita, melalui pencarian oleh para ahli purbakala modern dan penggalian membuktikan tanpa ada yang mampu mempertanyakan atau meragukan keabsahan dan kebenarannya sebuah kota yang sudah ratusan tahun tertimbun pasir tanah yang keberadaannya sama sekali tidak tercium oleh para ahli purbakala modern yang canggih, tahu-tahu muncul ke permukaan kota Iram. Jadi dia terkenang. Di Profesor Gary Miller terkenang. Dia mengatakan, ada ayat di dalam Al-Quran. Afala yatadabbarul Al-Quran. Jadi apakah kamu tidak mendalami Al-Quran? Kalau sekiranya walau kana min indi ghairillahi, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapat banyak pertentangan di dalamnya. Tidak ada. Jadi si Profesor Gary Miller ini terus bertanya, aduh Mak, katanya, ya begitulah kira-kira. Ini tantangan dalam Al-Quran ini, apakah kamu tidak berpikir? Nah itulah, dia pun mengucapkan syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan soal Habib, aduh kasihan kau. Berpikir. Bukan apa-apa, Islam tidak akan dirugikan. Tapi ini salah satu, ini hanya salah satu. Dan menarik sekali. Ya, menarik sekali karena di dalam banyak misalnya kutipan-kutipan ya tentang agama Islam ini, ada hal-hal yang tidak masuk, yang bagi orang-orang yang sebetulnya mau berpikir memang akan tercengang. Misalnya apa, Bang? Perkataan lelaki di dalam Al-Quran, perkataan lelaki itu dalam bentuk lelaki itu disebut sebanyak 24 kali dalam Al-Quran. Dan perempuan juga disebut 24 kali.
Nah, kan zaman itu gak ada BlackBerry, tidak ada Google, tidak ada komputer dalam bahasa Arab yang diakui kehebatan keindahannya. Ya kemudian perkataan malaikat itu disebut sampai 88 kali. Perkataan iblis juga disebut 88 kali. Masya Allah. Jadi bagaimana dia perkataan setan itu ya juga disebut 88 kali. Jadi ini tidak mungkin. Tidak mungkin bisa seorang manusia seperti Muhammad SAW ketika menerima iramatul iram, dia enggak, barangkali mungkin dia bertanya, mungkin beliau bertanya kepada Jibril, ini iram ini, oh ini iram di Syam. Nanti akan temukan ini, jangan mungkin ya, mungkin kita tidak tahu. Luar biasa. Nah, itu dia. Jadi itu dikatakan oleh Profesor Gary Miller, ahli dalam logika, matematika dan penginjilan. Saya katanya tidak tahu, tidak melihat kok Al-Quran itu begitu berani menantang katanya. Kok berani menantang? Apakah kamu tidak baca kamu baca, apakah kamu tidak melihat yang ada di dalamnya itu tidak bisa dibuktikan? Masya Allah, luar biasa. Menambah keimanan kita semoga. Nah, Bang Nuim, di akhir closing kita pagi hari ini, apa kalimat hikmah 79 tahun Indonesia merdeka? Bang Nuim ini makan asam garam dalam perjalanan bangsa ini, dari mulai gerakan kepada Malaysia dulu, PKI dan lain-lain, macam-macam zaman lah Bang Nuim lihat ini. Apa hikmah ketika sekarang kita tiba pada 79 tahun Indonesia merdeka? Silakan Bang Nuim untuk pendengar radio Silaturahim. Dan kasihan kita ini. Kita kan kasihan bangsa kita ini. Kita keadaan seperti sekarang ini. Saya baru aja membaca satu tulisan di sebuah media di Australia yang mengutip seorang ahli. Dia bicara tentang sangat besar kemungkinan bahwa IKN Nusantara itu, ibu kota Nusantara itu mungkin akan dibatalkan. Karena biayanya sudah hampir-hampir dan letaknya kota itu tidak bisa berdiri begitu saja. Itu mesti berdiri secara alamiah dan sebagainya. Tapi kita melihat ini merupakan satu tantangan. Ya, apakah dengan pengeluaran, karena harus dikeluarkan pada tahun ini kita 100 triliun dari uang negara, 100 triliun, tapi baru dikeluarkan sekitar 51. Ini kata orang ahli di Australia. Jadi kita melihat dalam hal ini. Kita jangan terlalu takabur. Ya, itu Allah tidak, la yuhibbul mutakabbirin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang takabur. Kita harus selalu tawadhu. Kita harus selalu rendah hati, bukan rendah diri. Tidak boleh rendah diri. Kalau antum muslim untuk kamu yang paling tidak boleh, tapi rendah hati. Ibarat macam padi, makin berisi makin tunduk. Itu yang paling penting. Jangan terlalu sombong, terlalu pongah, terlalu lagak kata orang. Itu berbahaya. Makanya kita selalu disuruh di dalam Islam itu tawadhu. Kita orang-orang yang, sehingga orang yang mau mencium tangan kita tarik. Kenapa? Kenapa saudara mau cium tangan saya? Oh, saya menunjukkan hormat saya kepada saudara. Ya, saya menarik tangan saya karena saya menunjukkan hormat saya kepada saudara. Itu Islam. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kita sama. Yang hebat itu hanya aja. Ingatlah, itu yang paling penting. Bukan keturunan, bukan jabatan, bukan kamu anak sedikit. Inna akramakum indallahi. Itu Al-Quran. Al-Hujarat 13. Lihat, silakan. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Semoga Allah berikan kesehatan, kemanfaatan yang maksimal dari seorang Nuim Hayat, warga negara senior Republik Indonesia. Syukran Bang Nuim, selamat berjuang, selamat beraktivitas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.